Ini Protestan ya, Anderaha. Halo Anderaha. Ya, saya Protestan. Oke. Ada sesuatu yang mau ditanyakan? Atau saya Ya, lanjutkan dulu selesaikan? sebelum dilanjutkan boleh sedikit saja. Oh ya? Apakah Saya diizinkan? tahan sedikit dulu untuk Andera daripada dia dari tadi saya juga tidak enak. Oke, silakan. Iya, siap. Untuk saya ya. Baik. Begini Romo, tadi sudah bahas dalam kitab Bilangan ya. Saya Mm-mm. awal lagi refresh ke belakang Mm-mm. tentang Bilangan 27 ayat 16 sampai 17 tadi tentang 22. bagaimana mengangkat atas umat ini sebagai pemimpin ya. Betul ya? Mm-mm. Proses pengangkatan Ya, pemimpin. dalam konteksnya betul, dalam konteksnya Musa meminta Tuhan menunjuk pengganti dirinya dan Tuhan menetapkan Yosua. Mm-mm. Ya, saya menanggapinya begini, Romo. Dalam Bilangan 27 itu memang Musa digantikan oleh Yosua, tapi itu konteks kepemimpinan nasional Israel, bukan sebuah jabatan global sebenarnya yang terus menerus dalam lintas zaman. Jadi menurut Darah, saya darah, itu pola darah, historis Israel. darah, darah. Engkau tahu Ini tidak? menurut saya. Darah, sebentar. Saya mau tanya engkau. Engkau tahu tidak namanya prefigurasi atau tipologi atau antitipo di dalam hermeneutik? Ya, tolong jelaskan Romo. Artinya, contohnya nih, kita ambil contoh. Ya, Yesaya, kita ambil contoh. Yesaya 22 ayat 20 sampai 22. Kita bandingkan prefigurasi yang ada di Perjanjian Lama, figuranya untuk Perjanjian Baru. Karena itu Perjanjian Baru adalah penggenapan Perjanjian Lama. Saya tadi omong metodenya seperti apa, pemimpin itu seperti apa supaya supaya umatku jangan berjalan tanpa domba, maka dia pilih satu gembala. Cara pilihnya seperti apa? Penumpangan tangan. Ini namanya prefigurasi yang diulangi kembali di dalam Perjanjian Baru. Proses metode pemilihan. Ini harus kau lihat baik-baik. Contoh kecil nih, kita lihat di dalam Yesaya 22 ayat 20 sampai 22. oke. Brother. Halo, tolong Galilea. Tolong dong yang teman-teman lektor di bawah bilang aja. Baik, ulangi Romo, Yesaya 21 ayat 23. Yesaya 22 ayat 20 sampai 22. Baik, Yesaya 22 ayat 20. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku, Elyakim bin Hilkia. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ayat ini, sampai 20. Ayat ini adalah prefigurasi dari Matius 16 ayat 19. Ini yang kita namakan tipologi, antitipo, atau prefigurasi di dalam hermeneutik. Apa yang dikatakan Yesus kepada Petrus di 16 ayat 19? Tapi begini Romo. Nanti kita baca Kita dulu Kristen. ayatnya, baru kalau engkau tidak akan bisa baik. mengerti nanti. Kalau gagal di Baik. situ, gagal logika kalau engkau tidak lihat dulu. Baik, Teman Bapak, tolong. saya baca dulu. Enggak, saya akan nanti mengaitkan seperti yang Saya jelaskan dulu prefigurasi dari Yesaya. Yesaya ini figuranya yang di Yesaya ini diulangi lagi di dalam Perjanjian Baru. Tolong dong bantu dulu yang lain, lektor yang lain. Iya. Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Oke.
Engkau sudah bisa mengerti dulu yang tipologi, yang prefigurasi, yang antitipo dalam Saya hermeneutik. Engkau mengerti dulu atau tidak? Itu pertanyaan saya. ya Kalau engkau saya tidak kira mengerti, maka gagal total di situ. tidak. Saya kira Maksudnya ada tidak, yang pertanyaan saya, engkau mengerti atau tidak? Kalau kau tidak mengerti, gagal total. ya, begini Dia, Romo. dia mau Tidak, pakai perbandingan lain, pertanyaan saya itu begini. Bukan, coba lihat Engkau dulu. mengerti Ini prefigurasi, tipologi atau antitipo atau tidak? Saya berjelaskan itu. Belum kalau masuk ke tema. tipologi antipologi, yes. Saya Sekarang kau sedikit jelaskan mengerti. dengan bahasamu sendiri apa itu antitipo, tipologi, atau prefigurasi. Kau jelaskan itu dulu. Karena saya cemasnya engkau tidak mengerti. Bukan begini. Saya sedang Tidak, tidak makanya belajar kau itu. jelaskan dulu. Saya sudah jelaskan dengan ayat. Sekarang kau jelaskan kalau engkau sudah mengerti. Saya minta definisi yang setelah kau tangkap itu. Apa itu antitipo? Apa itu tipologi? Apa itu prefigurasi? yang saya melihat di sini dia mau membantah pernyataan Romo. Itu Ya, mungkin makanya dia itu punya saya pernyataan tahu. Romo. Makanya sekarang saya juga harus tanya dia dulu. Apa arti itu dulu? Kalau sudah tahu itu, baru kau boleh bantah. Tapi kalau belum tahu apa itu tipologi, antitipo, atau prefigurasi, bagaimana nanti kau bisa bantah? Engkau jelaskan itu dulu. Enggak, Apa saya yang kau hanya lihat mengerti tentang antitipo dulu? tipologi. Saya tidak akan bisa lanjut memberikan kesempatan untuk membantah tentang kepemimpinan, kegembalaan. Kalau engkau tidak mengerti apa itu antitipo atau prefigurasi atau tipologi, kau jelaskan dulu kalau kau sudah mengerti. Tipologi itu kan cara Alkitab ya, di mana peristiwa tokoh, institusi atau PL dipahami sebagai bayangan. Nah, sebaliknya antitipo begitu. Oke, sekarang Jadi kau menurut jelaskan kepada yang dari bilangan tadi 27. yang lebih besar PB. Nah, Sekarang kau jelaskan yang bilangan 27 tadi, antitipo, bayangan Baik. untuk perjanjian baru. Sekarang kau jelaskan yang ada dalam Baik, perjanjian baru. Dan bilangan itu bayangan dari perjanjian baru. Tentang kepemimpinan. Oke. Nah, kami melihat ini artinya Bukan kan kami, engkau. tidak Engkau semua jangan ya. bilang kami. Engkau. Kau. Tidak semua Jangan bilang kami. tipologi. Kau bilang kami artinya Halo, engkau Romo. memasukkan berapa orang di situ? Banyak Maksud saya, saya Kristen Ya. saya, pandangan Kau bilang Kristen. kami, makanya kalau bilang kami, Nah, makanya saya butuh siapa-siapa yang dimasuk dalam kami itu. Maksudnya Kristen atau lebih apakah Jangan saya perlu mewakili sebutkan? kekristenan Protestan, itu berbahaya sekali. Baik, Engkau bilang saya. kau, Pribadi saya. jangan bilang kami. Karena kalau saya bilang kekristenan, Baik. saya butuh data dari kekristenan yang lain dulu. Protestan yang lain, ini yang saya masukkan. Kalau itu kalau Baik. itu adalah idemu, kau bilang saya. Meskipun saya punya itu juga, tapi yang nggak apa-apa kalau Romo udah begitu ya. Tidak, saya Tapi punya menurut itu saya juga, ini, maksudnya saya tidak mengerti apa yang kau punya itu juga. saya juga punya pandangan-pandangan, misalnya Anda harapkan saya dari aliran mana, teolog mana gitu. Tapi Bukan. saya tidak Saya membahas itu punya mau sekarang. jelaskan di sini Sekarang tentang ini, bayangan dari bilangan bilangan 27 itu yang ada dalam perjanjian baru. Makanya engkau datang semua teolog yang omong tentang bilangan 27 sebagai bayangan Ya. yang ada dalam perjanjian baru itu seperti apa? Ini yang harus kau mengerti dulu. Oke. Kau datang Ini semua bukan teolog soal yang ngomong bayangan. tentang bilangan Bukan 27 tipologi, sebagai bukan tipologi ini ya. Coba kita dengarkan dia pemaksud ini apa, Oke. supaya baru Boleh kita ya? langsung. Ya, Jadi coba. sekarang saya coba kasih pandangan saya, boleh nggak ya? Boleh Ya, Romo? coba. Oke, baik. Ya, coba gas Jadi sudah. dalam pandangan saya, ini pola historis Israel sebagai bangsa teokratis. Jadi kita jangan lupa itu. Ini polanya. Jadi ini bukan model langsung untuk struktur gereja global. Nanti lihat ya dalam perjanjian baru, misalnya surat 1 Petrus pasal 5 ayat keempat. Kristus di situ disebut gembala agung. Jadi pemimpin gereja itu disebut gembala. Koreksi. Tapi mereka Koreksi. tidak bersifat 1 Petrus berapa tadi? 5 ayat 4. Oke, saya tanya hati-hati di situ. Engkau menyentuh bukan tipe teokrasi, oke? Nanti kau pertanggungjawabkan nanti Yesus yang Tuhan pilih Petrus. Kalau bukan teokrasi di situ, Sebentar. siapa yang pilih Petrus jadi gembala? Ayo, siapa yang pilih Petrus jadi gembala? Di dalam Yohanes 21 ayat 15-17, siapa yang pilih Petrus jadi gembala? Kau bilang bukan teokrasi. Dalam kisah para rasul itu kepemimpinan gereja awal itu bersifat kolektif.
Jadi dia Oh, termasuk benar. kalau Kau kita tunjukkan nggak lihat ayatnya kepemimpinan bersifat di dalam kolektif. Engkau tunjukkan ayat. kolegial. Langsung dengan ayat. Ya, Langsung dengan ayat. Oke, Ya. saya tertarik dengan engkau ambil tadi Gembala Agung tadi. Engkau ambil dari apa tadi? Surat apa tadi? Kau bisa open cam kan supaya saya bisa kenal engkau muka. Engkau ambil tadi dari Oh, 1 boleh, Petrus boleh. tadi bab berapa? Sebentar saya. Satu Aduh. Petrus. Biar kau open cam supaya saya bantu engkau. Engkau pakai Google ini jadi susah. Bantu dulu dia. 1 Petrus 5 ayat 4. Saya bantu kau Ya. dengan sukacita. Tidak apa teman-teman. Teman, kau buka kamera aja. Saya butuh kau punya ide. Itu yang saya maksudkan seperti itu. Bantu dulu. Ya, Ay, nanti kau ayatnya kiranya kau ditanya datang langsung di tempat sebelah. sini kau tidak bawa data bagaimana kah engkau nih? Kitab suci kau sebut Ya, salah pelan-pelan. 4 ayat Saya 5 kira. tadi terbalik 5 ayat 4. Makanya saya mau bicara engkau tadi. Kapan saya bilang nggak punya data ini? Saya pikir engkau Petrus datang sini 5 bawa ayat data nih, kau tidak bawa data nih bagaimana? 1 Bantu dulu. Petrus 5 1 ayat 4 Petrus tadi 5 Romo ayat ya. 1 Petrus 5 ayat 4. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Oke, pertanyaan saya, siapa yang omong di situ, saudaraku? Karena kita bilang teokrasi tadi, hati-hati di situ. Siapa yang ngomong di situ? Engkau ambil ayat, engkau hati-hati, engkau harus pertanggungjawaban ayat yang engkau ambil. Engkau ambil dari satu, tadi engkau bilang 1 Petrus 4 ayat 5, ternyata 5 ayat 4. Sekarang engkau harus pertanggungjawabkan siapa yang mengatakan itu, 1 Petrus 5 ayat 4, siapa yang omong. Siapa yang omong itu? Pendeta atau siapa yang omong itu dalam surat itu? Surat Petrus jelas Petrus, selesai titik. Tanya dia dulu, mungkin dia bilang orang lain. Oh. Nanti Karena tadi dia ambil Petrus ayat, itu dia siapa? harus pertanggungjawabkan di situ. Siapa yang mengatakan ketika gembala agung datang nanti? Siapa yang omong itu? Petrus, saya bantu jawab saja. Tetapi sebelum ayat 4, dia omong apa di ayat 1? Di ayat 1, Aku menasihatkan para presbiter di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus. Siapa ini aku? Siapa ini aku, Yulita? Engkau siap nanti ayat 2. Aku menasihati kalian penatua presbiter dan aku juga penatua. Tetapi aku ini siapa? Om Ndraha. Engkau ambil 1 Petrus, hati-hati. Dan aku, Petrus yang kamu lawan tuh, sekarang Petrus mau lawan lagi kamu sendiri. Aku menasihati kamu. Aku ini siapa, Ndraha? Tolong. Lebih cepat supaya jangan masuk. Aku ini siapa? Petrus, Kalau dia tidak jawab, kita mau lanjut susah. Karena dia yang datangkan polemik ini. Aku ini siapa? Susah untuk mengaku itu Petrus. Saya butuh Protestan, surat yang kau ambil itu 1 Petrus. Maka sekarang saya mau tanya engkau. Aku itu siapa di sini? Kalau dia tidak jawab aku di sini siapa, kita turunkan dia. Karena dia tidak mau mengaku. Dia sudah ambil dari surat Petrus, tapi tidak mau mengakui siapa itu aku di sini. Di ayat berapa tuh, Romo? Waduh. yang tadi Pak sebut itu, Pak sendiri yang sebut itu, aku Bapak itu siapa sendiri yang yang ambil berbicara? ayatnya, Selesai. lalu Bapak tanya lagi aku ini yang mana ayatnya? Aduh. Konsen Pandraha, konsen. Saya lagi konsen Ada, ini. ada Alkitab nggak sih di situ? Aduh. Tadi yang minta ayat. Satu Bapak kok buat Petrus. macet pewartaan ini, aduh. Tidak, teman-teman Tapi- coba tenang-tenang, saya tenang-tenang semua. Ya, saya bantu dia di sini. Tadi Saya Bapak ulangi sendiri yang bilang ayat ya. 1 Petrus 5, 1 Petrus 5 Pak Ndraha, 1 Petrus 5 ayat 1. 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 3. Oke, kembali saya kasih struktur lagi. Bapak tadi ambil Bapak bilang itu kepemimpinan kolektif. Oke. Bapak bilang bukan teokrasi, Israel teokrasi. Sekarang Bapak harus berhadapan dengan situasi yang rumit di sini. Karena
di dalam Yohanes 21 ayat 15 ayat 17, Yesus itu Tuhan dan dia memilih siapa jadi gembala. Sama seperti prefigurasi di perjanjian lama. Bapak bilang, seperti gembala agung ketika dia datang, ya dia gembala agung. Petrus tidak ambil posisi gembala agung. Sekarang kita kembali, Bapak ambil tadi 1 Petrus 5 ayat 4. Walaupun Bapak tadi bilang 4 ayat 5, keliru. Saya clearkan kembali di situ. 5 ayat 4 dibaca ulang dulu. Supaya saya mau kasih struktur lagi. Logikanya seperti apa, seperti yang Bapak mau. Oke. Bantu dulu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Siapa yang katakan itu? Yang ketika Gembala Agung datang, kamu akan mendapatkan mahkota yang tidak akan layu. Tetapi yang katakan itu siapa? Oh, ayat 1. Siapa? Ayo kita baca ayat 1. Aku menasihatkan para penatua, para presbiter di antara kamu. Aku sebagai teman presbiter dan saksi penderitaan Kristus, Oke, tahan yang dulu. juga akan mendapat bagian. Yang juga akan mendapat bagian. Oke. Sekarang di situ aku menasihati kalian. Aku juga presbiter. Pertanyaan saya di sini, Indra, kalau engkau ambil 1 Petrus 5 tadi, di situ mulai dari ayat 1, engkau harus clearkan siapa itu aku di situ. Aku itu siapa, Indra? Ya saya kira ini Petrus ya, karena Petrus Bukan, sedang tidak, berbicara. engkau kira atau itu benar-benar Petrus yang omong itu? Ini Aku di Petrus. situ. Oh, Petrus. Buktinya di mana? Kita kembali ke 1 Petrus 1 ayat 1. Itu Petrus atau tidak? Ya, Petrus. 1 Ya, Petrus baca 1, pakai ayatnya, pakainya ayat supaya kita lebih clear di situ. baik, 1 Petrus 1 ayat 1. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang Oke, tersebar di cukup. Pontus. Berarti aku di situ adalah Petrus. Petrus. Sekarang dia nasihat apa sebelum ayat 4? Dia nasihat apa di dalam ayat 2 dan 3? Sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Bukan, no. Dan dikudus- Yang kita kembali ke 5, maksudnya kita tadi omong tentang Oh, bab ya, 5. Jadi kita kembali ke bab 5. Hanya tadi ayat 1, bab 1, untuk tahu bahwa aku itu siapa. Gembalakanlah kawanan Gembala- domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi Bukan. dengan sukarela, Halo, sesuai Romo. dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Oke, tahan dulu di situ. Jangan di situ, Indra. Aku ini, yang bilang tadi Petrus, yang ayatnya bilang Petrus, dia menasihati para gembala. Menasihati para penatua. Siapakah Petrus kalau tidak pemimpin dia menasihati para gembala yang lain? Saya mau tanya engkau. Kalau Petrus itu tidak pemimpin, bagaimana dia menasihati para gembala yang lain? Di ayat pertama dia tidak mengatakan bahwa aku sebagai kepala gereja atau kepala universal gereja. Dia hanya berkata Saudaraku. sebagai sesama penatua. Saudara, iya penting sekali. Sesama. Nanti sebentar saya akan tunjukkan ayatnya di mana dia dipilih di bab itu yang sama. Nah, ini Hati-hati. dalam konteks Hati-hati, ini dia teman. adalah Santai sesama saja. penatua. Makanya gereja Katolik bilang begini, Indra. Petrus adalah primus inter pares. Anda Pertama sudah dari semua yang sama. no-framing dalam teks lagi nih Romo. Bukan. Anda Tidak, nanti saya tunjukkan cara berpikir ayat Anda. selanjutnya di mana dia katakan dia dipilih. Engkau sabar dulu, santai dulu. Enggak, dari Makanya bilang di situ, 27 saja. Indra, hati-hati. Karena engkau sudah bawa di situ. Jadi teokratis Indra, saya jelaskan menjadi dulu. pola yang Indra, yang saya akan bisa tunjukkan diambil di mana dia baru. dipilih di bab yang sama. Santai saja. Makanya engkau bilang, dia sejajar. Iya, dalam kekatolikan omong begini. Petrus adalah primus. Tapi jelas ya. inter pares. Saya jelaskan kepada engkau nanti. Petrus adalah primus inter pares, pertama dari semua yang sama. Tapi dia tuh pertama. Kalau mau tidak percaya, nanti saya bongkar ayatnya di mana. Ada Matius 10 ayat 2. Pertama Petrus, nanti sebentar ke sana. Tetapi saya akan tunjukkan di bab itu di mana dia dipilih. Langsung ke ayat 13. Tadi di ayat 1 jangan lupakan Langsung dulu ke dia ayat disebut 13. sebagai sesama Tolong dulu, penatua. Galilea. Bukan Langsung ke kepala ayat ya. 13. Di mana Petrus omong apa? Salam dari siapa? Kamu sekalian. Matius 10, Jadi bukan. Tadi kita omong tentang... Dua. Petrus tadi itu.
Petrus 5. Baik. Pakai TP 1. Pet- Baik, Petrus 5 ayatnya Romo Langsung ke 13. 13 ya. Engkau tadi bilang nanti dia tidak Baik. dipilih. Nanti kau lihat nanti omong apa ayat itu. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih di Babylon dan juga dari Markus anakku. Romo, ini belum selesai tadi ini pembacaannya di ayat 3 juga. Salam dari kawanmu yang terpilih. Engkau tadi mau tanya bagaimana Petrus dipilih. Sekarang saya bilang, Petrus bilang di ayat 13. Salam dari kawan yang terpilih yang ada di Babylon, yang ada di Roma, dan salam dari anakku Markus. Apa artinya salam dari kawanmu yang terpilih? Romo, coba lihat dulu di ayat 3 Baik, tadi. tunggu dulu, tunggu Pak Indra, saya coba moderator di sini. Coba Ya, maksud nanti kalau kalau baca Pak ini, Indra omong, tunggu Pak tunggu ya. Coba kalau misalnya Pak Indra omong, Romo tenang dulu, lepas dia selesai berbicara sedikit baru Romo potong supaya kita mengerti dia alur pemikirannya kemana. Bukan. Jangan-jangan Masalah- alur pemikirannya bisa menjatuhkan diri sendiri. Ya, lanjut Romo sudah. sudah Oke. lompat ke Matius, tapi belum selesai membahas ini. Saya Ya, belum ke oke, sekarang Matius, saudara. Bapak langsung. Saya masih 1 Petrus 5. Romo Galilea, belum engkau baca selesai dari kan? Matius atau 1 Petrus 5. Jangan framing dong. Enggak. Oke, Romo, sekarang kita dengarkan dia dulu. Saya belum Romo lari ke langsung terjun Matius. bebas. Saya belum lari ke Saya Matius. belum dengar. Bentar, Masih ini di dulu Petrus. diperhatikan bahwa di sini dikatakan dia hanya Romo penulis dengar dulu ya saja. supaya dia omong sampai selesai. Petrus tidak menempatkan dirinya di atas para penatua. Justru Ya. yang menyamakan dirinya sebagai sesama penatua. Jelas di sini konteks ini harus jelas dulu, Promo. Nanti kalau di sana Oke. itu lagi bahasnya kan. Jadi maksudnya Ya, sudah. diperjelas bahwa memang di dalam konteks ini Petrus tidak menganggap dirinya lebih tinggi malah dari dia hanya menganggap dirinya sesama penatua. Dan Baca ia ayatnya menunjuk baik-baik, kepada Pak. Kristus sebagai Pandraha. gembala. Ya, diam-diam. Saya moderator sekarang ini. Oke. Ya, jadi ia menunjuk kepada Kristus sebagai gembala tertinggi di sini. Jadi kita lihat di Baik. sini ini struktur gereja di sini bersifat kolektif ya, bukan satu pemimpin menurut saya. Dari teks ini, dari yang kita baca harus jujur juga. Ketika menyampaikan Oke. sesuatu harus jujur juga. Begitu. Terima kasih. Selesaikan di situ. Ya, baik Jerome, pernyataan saya dari teks yang tadi kita baca itu tidak ada yang menjadi pemimpin, semua sama, kolektif. Bagaimana pertanyaannya? Bagaimana Romo bisa buktikan bahwa Petrus itu betul-betul pemimpin? Silahkan Romo. Dengan kata lain seperti itu. Oke. Ayat itu saya tidak ada protes. Itu benar. Di dalam kekatolikan bilang begini. Petrus adalah primus inter pares. Pertama dari semua yang sama. Tidak ada masalah. Pertanyaan saya. Kenapa yang lain tidak nasihati yang lain? Kenapa harus Petrus yang menasihati para gembala yang lain? Gembalakanlah kawanan yang ada padamu. Kalau dia bukan pemimpin, bagaimana dia menasihati yang lain? Oh, mau tahu? Ayat 13 dibaca. Supaya kita mengerti konteksnya di mana. Dia yang terpilih. Terpilihnya di mana? Kita akan lihat. Bantu dulu. Ya, itu yang harus buktikan. Romo buktikan di situ. Ya, nanti saya harus Supaya- buktikan. Kita baca ayat 13. Bagaimana dia terpilih. Dan prosesnya seperti Tapi- apa dia terpilih. Pernyataan pertama Romo setuju bahwa setara ya, sesuai teks Memang yang itu tadi dibaca. kekatolikan memang Kita bilang sepakat. itu. Paus adalah primus inter Ya, pares. Pertama dari semua yang sama, dari semua uskup. Tidak ada masalah. Hanya karena dia yang pertama, maka dia jadi pemimpin. Lalu di situ ayat 13 kita akan baca pernyataan Petrus sendiri. Silakan Galilea. Ya, silahkan baca. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih, yang di Babylon dan juga dari Markus anakku. Salam dari kawan kalian yang terpilih yang ada di Roma, di Babylon pada saat itu. Dan salam dari Markus, sekretariskus, anakku. Oh, garis bawahi kata terpilih. Kisah 15 ayat 7. Dia ulangi kembali pernyataan itu atau tidak? Terpilihnya itu atau tidak? Nanti kita bongkar pilihnya di mana. Lebih cepat. Kisah 15 ayat 7. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudaraku, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku Siapa dari yang antara dipilih kamu. oleh Allah? Sup- Siapa yang dipilih oleh Petrus. Allah? Galilea? Baca Petrus. kembali ayat. Petrus. Mungkin Om Dra tidak dengar di situ. Baik. Siapa yang dipilih oleh Allah? Bantu. Petrus sadar. Saya dengar saya. Baik, saya ulangi. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu.
Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya." Tahan dulu. Baik, Romo, Biar selesai saya di situ. jelaskan dulu. Tunggu, Biar Romo, saya jelaskan Romo. dulu. Pater, Saya jelaskan di Pater. situ. Di situ ada dua terminologi yang saya harus jelaskan. Sejak semula. Allah pilih saya. Ketiga, dari antara kalian. Pilih dari antara kalian untuk apa? Ini yang saya mau tanya ke Bapak Ndrawa. Petrus Tunggu. mengatakan, sejak semula Allah Yesus memilih saya dari antara kalian. Sekarang pertanyaan saya, Ya. kalau begitu engkau harus tunjukkan sejak semula Yesus pilih dia. Romo, pertanyaan mesti dia harus buktikan sekarang bahwa Petrus itu setara. Baru loncat ke situ. Pater sudah buktikan dengan ayat bahwa ternyata Petrus dipilih di antara semua. Satu pemimpin. Sekarang dia pertahankan dia punya pernyataan tadi yang dari bab 5 ayat sekian tadi itu bahwa Petrus tetap setara. Buktikan dengan ayat. Di mana ayatnya bahwa Petrus tetap setara. Supaya kita selesaikan ini persoalan dulu. Silahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Tadi saya udah bilang di dalam konteks itu Petrus tidak menganggap dirinya lebih tinggi daripada para penatua yang lain. Ini Ya, jelas dulu itu dalam semua konteks. Ya, semua sepakat di Nah, situ oke. sama. Ya. Dan yang disampaikan Romo tadi, saya juga setuju bahwa Petrus punya peran kepemimpinan awal yang memang dipilih. Nah, Tapi sudahlah, perhatikan, kalau begitu buat apa lagi kalau sudah itu, buat apa tidak ada persoalan lagi, Belum dong. sudah selesai perkaranya. belum Romo. Yang kau tidak Boleh selesai, saya- Tenang, sekali saya lagi? moderator. Tidak, Boleh sekarang sekali lagi? tidak maksudnya sekarang buktikan bahwa Petrus tetap setara. Karena ini akan berpengaruh terhadap pandangan Kristen dan Katolik yang menganggap Petrus itu pemimpin, sementara menurut Protestantisme semua sama. Itu yang harus Anda pertahankan bahwa semua sama. Buktikan Tadi dengan ayat. saya tadi sedang berbicara dalam konteks. Oke. Dan memang kita harus akui di dalam, boleh saya jelaskan ya argumen saya? Ya, boleh nggak ya? silakan. Ya, silakan. Tapi dengan ayat kitab suci. Ya, betul. Ya. Nah, tapi lihat apakah primasi otoritas tertinggi? Nah, ini harus dijawab. Saya harus jawab ini. Apakah itu Ya, silakan primasi jawab. otoritas tertinggi? Nah, di Galatia 2 ayat 11, saya baca ya. Ya. Ada Alkitab? Ya. Galatia berapa tadi? 2 ayat 11. 2 ayat 11. Iya, maaf Bisa Romo, saya open cam kan? kadang-kadang enggak. Saudara, kok open cam? Alkitab. Saya mau kenal dengan yang omong dengan saya nih. Halo Romo. Bisa buka Nanti komunikasi kalau udah selesai kan? diskusi, saya on cam. Ya, Selesai bisa. diskusi baru saya on cam ya. Tidak, sekarang karena open cam, open cam saya sambil diskusi santai. Tidak, Bapak Deraha bisa misalnya ada di sini ada ini apa tuh ada yang baca Hanya tinggal sebut, sebut saja supaya sebut bantu ayat baca. saya orang lain baca. Bisa kan? Orang lain baca bisa ada ya. Galatia 2 ayat 11. Tidak, engkau bisa Silakan. buka open cam kan? Saya cuma mau kenal kau dulu. Ya tidak, serius saya Oke. saya open cam lah, santai aja omong di sini. Sedang saya satu orang, engkau datang ke saya punya rumah baru kau tutup kau muka, saya rasa tidak enak juga. Iya, mari kita kembali ke topik kita yang luar biasa. Baik, Tidak, alasan baik kenapa Pak kau bisa Dara, open saya cam coba dulu. bantu ya. Engkau undang Saya coba engkau bantu datang ke Galatia 2 rumah. ayat 11 Saya ya. udah mau tidur Romo. Soalnya saya udah mau tidur ini Romo. Jadi Tidak, tahan dulu. Kopi tidur saya kalau itu. Kau datang ke saya punya rumah, baik-baik, saya terima, lalu kau tutup kau pakai helm lagi, gimana? kan enggak open cam, jadi nggak ada Ini saya syarat bantu awal. ayatnya lagi untuk kau lagi. Kau bisa jangan bilang kau mau tidur. Engkau bisa open cam kan? Tidak, saya coba membela dia sedikit dalam arti bahwa mungkin sementara tidak sopan, mungkin duduk di mana begitu. Jadi mungkin dalam ini kita lihat bagian itu juga. Yang paling penting idenya saat ini. Mungkin juga ada bantuan-bantuan di situ yang perlu dia juga kita tidak tahu di samping kiri kanan atau mungkin di depan laptop atau di depan HP yang lain. Mungkin itu Lain membantu kali juga. kau kunjung saya punya rumah, kau jangan pakai helm kau. Tidak enak, tidak sopan. ya, Kau siap. secara etis dan moral tidak. Engkau datang ke rumah baru kau tutup muka lagi. Saya kira penjahat atau teroris. Siap. Nah, bos. Siap.
Oke. Baca itu Galatia 2 ayat 11 itu. Ya. Baik, Galatia 2 ayat 11. Tetapi waktu Kefas datang ke Antioquia, aku berterang-terang menentangnya, sebab ia salah. Ya. Silakan Pak Ndoro. Jadi Romo, kalau misalnya ya Petrus punya otoritas tertinggi yang tak dapat salah dalam hal iman dan moral, bagaimana mungkin dia ditegur dalam isu Injil? Nah, itu Oke, aja. engkau tahu persoalan mereka dua apa dulu di situ? Tentang sunat atau tidak? Tentang kebiasaan Yahudi atau tidak? Engkau harus tahu dulu akar Baik, persoalan Pak, mereka tunggu. berdua. Pak Darah, pertanyaannya, apakah Anda itu tahu dari ayat itu ketika Paulus menegur Petrus, persoalannya di mana? Persoalannya apa? Nah, itu. Ya, itu harus dimengerti dulu. Karena mengerti ayat itu tidak cukup. Silahkan jelaskan. Ayo. Kalau kamu ada kitab situ, Draha. Ayo. Jangan-jangan ChatGPT ini. Di situ bukan omong tentang kepemimpinan, di situ omong tentang tema yang mereka tidak baku setuju. Beda sekali dengan saya bisa tidak setuju dengan uskup. Oke, Pater Makanya kita aku tunjukkan dengarkan di dia sini Pater. Tema apa yang membuat mereka omong seperti itu? Ya. Karena di situ Paulus bertentangan dengan Petrus dan Petrus ditegur oleh Paulus. Itu kira-kira persoalannya di mana? Sehingga Petrus ditegur oleh Paulus. Bisa disampaikan, silahkan. Sehingga ayat itu bisa masuk akal kan? Dan benar itu ayat itu. Dari konteks itu benar, Petrus ditegur. Dan Petrus mungkin salah, tapi di mana? Jangan-jangan dia ditegur tapi dia benar, bisa juga kan? Baik, itu mengenai sebelumnya Petrus makan bersama orang-orang non-Yahudi. Jadi di sini sepertinya ya, saya belum terlalu ingat ya, bahwa dalam Kristus tidak ada lagi pemisahan antara Yahudi dan non-Yahudi. Ya, seperti itulah, seperti itu. Jadi persoalan tradisi, bukan persoalan doktrin. Tradisi. Petrus bawa tradisi Yahudi. Paulus orang Yahudi, tetapi lahir di Turki sekarang. Tapi itu persoalan bukan doktrin, bukan ajaran, bukan apa. Persoalan tentang kebiasaan mereka yang mereka bawa dari mana. Paulus dipengaruhi oleh bangsa-bangsa Romawi, karena dia lahir di sana, warga negara Romawi. Dan Petrus datang dari kebudayaan Yahudi. Bukan persoalan doktrinal di situ, itu persoalan tradisi. Jadi engkau jangan bilang persoalan kepemimpinan. Tidak ada hubungan di situ. 2 ayat 14. Coba lihat Galatia ayat 14-nya. Galatia 2 ayat 14 mungkin bisa menjelaskan, menjelaskan. Ya, Galatia, silakan. Karena saya sudah lupa sejarah konteksnya. Jadi coba dibantu saya dulu ya. Galatia 2 ayat 14. Oke, Galatia 2 ayat 14 ya. Silakan. Ya, Galatia 2 ayat 14. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Nah itu Romo, silakan Romo. Saya kira itu tidak bisa tunggu dulu. Dia bisa jelaskan maksud ayat itu dulu. Ayatnya sudah jelaskan. Karena terjemahan lurusnya nanti bilang kamu kafir, kamu keluar dari kebenaran Injil, kamu semua itu kafir. Mungkin jelaskan konteksnya itu bagaimana. Jadi kafir itu, yakin saya. Ya, pasti. Karena itu kata kafir itu akan mempengaruhi ayat itu dan di pikiran gitu. Silahkan jelaskan Pak Darah sebelum mungkin maksud dari Paulus itu. Petrus kepada Paulus kepada Petrus itu. Dan sambil lu kafir dari Yahudi datang kami di sini. Jadi silahkan. Karena nanti mengerti lurus-lurus kita benar itu. Semua orang yang 1.300 orang ini sepakat dengan Bapak mengerti lurus-lurus itu ayat. Silahkan Bapak jelaskan. Ya, jadi Injil yang dipertahankan Paulus adalah orang dibenarkan karena iman kepada Kristus, bukan karena sunat atau hukum Musa. Tidak ada kelas 2 dalam gereja Yahudi dan non-Yahudi. Jadi dengan menarik diri dari persekutuan, Petrus seolah-olah menyampaikan pesan bahwa orang non-Yahudi belum sepenuhnya setara tanpa mengikuti hukum Yahudi. Nah, seperti itulah gambaran. Apakah bagaimana menurut Romo? Sehingga Paulus menegur Petrus. Baik, saya tanya Romo ya. Romo, ini pernyataan dari beliau. Mungkin Romo bisa menjelaskan secara lebih mendetail untuk kita 1.300 orang ini.
supaya kita karena ini berkaitan dengan tradisi yang ditolak oleh Protestan, yang ditolak oleh Protestan. Silakan Protestan Romo. tidak menolak tradisi ya. Saya Ini boleh. salah kaprah itu. Sejak kapan Protestan Oh ya, tidak nanti menolak saja. nanti nanti urusan lain. Sekarang kita kembali. Yang pertama, Itu urusan lain. itu Saya urusan bisa lain. jelaskan. Ya. Tapi Silakan saya Romo, harus kembali ke tema. Romo boleh saya Kita kembali ke. Saya Kan ini jelaskan anak. dulu. boleh saya menjelaskan sedikit, Kembali. Romo. Tolong, saya moderator ya. Sebentar biar. Oke. Saya ingin sedikit menambahkan, sebetulnya begini Pak Doro, betapa Silakan. pentingnya sebetulnya antitipol. Ya, untuk Pak Doro, ini saya juga belajar Pak Doro. Jadi betapa pentingnya itu antitipologi dan tipologi itu. Karena ini akan memberikan pemahaman yang jelas bagaimana sebetulnya urut-urutan dan Ya. persamaan daripada segala sesuatu ini. Itu yang pertama. Yang nomor dua mengenai Petrus, sejak zaman Yesus masih ada di bumi, Yesus pun sudah berkata bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Dan seterusnya sampai penjelasan-penjelasan yang dijelaskan Romo tadi. Jadi saya rasa kalau kasus per kasus tentunya Petrus juga seorang manusia, mereka memiliki kesalahan. Tetapi dalam hal ini otoritas yang diberikan oleh Yesus sendiri saat dia hidup di dunia itu jelas kepada Petrus. Kemudian di kisah para rasul pun juga demikian. Kira-kira seperti itu Pak Ndoro. Jadi ke belakang ini penjelasan Ya. dari Paulus, penjelasan dari Petrus sendiri itu sudah jelas menekankan bahwa memang Petrus adalah pemimpinnya. Kira-kira seperti itu. baik. Silakan Pak, silakan Baik, Romo. saya Terima kasih. kembali ke tema ya. Tidak. Saya tidak Saya kembali ke memperpanjang. tema. Ini Romo malam. tolong jelaskan karena Halo. Oke. Halo. Sekarang saya saya bantu Nderaha ini. Halo. Saya halo, bantu Bapak di sini. Saya ngomong ya, oke. Iya, Oke. iya. Dan Tolong Dera, di jelaskan sini- itu di ayat sini karena nanti engkau- akan berpengaruh Romo. Engkau di sini blundernya di sini. Engkau tidak menjelaskan kepemimpinan komunitaria yang kau menjelaskan kepemimpinan paralel antara semua. Engkau ambil Galatia tadi. Engkau ambil Galatia tadi sebagai blunder. Di situ bukan Ya, soal itu tema konteks beda itu. kepemimpinan. Di situ tema tradisi Yahudi dan tradisi non-Yahudi. Bukan tema kepemimpinan. Yang ini makanya saya bilang engkau ambil asal copot ayatnya. Kalau engkau mau pakai Baiklah. Galatia tentang saya tadi kalau engkau omong saya diam nanti biar supaya omong sekali. Tidak, Galatia, jelaskan yang Galatia Romo. Kalau Galatia saya itu. omong dia omong, saya omong dia omong, saya sementara omong dia juga omong. Itu gimana? Oke, sekarang Romo Engkau omong blunder tentang ambil Galatia. ayat itu karena itu bukan omong tentang itu. Paulus menekankan di situ bukan lagi tradisi Yahudi, tradisi non-Yahudi dan semua. Karena kalau mau ambil penekanan, bantu dulu sedikit dengan Galatia 5 ayat 6. Nanti saya ambil Galatia satunya belum kita baca. Oke, sekarang karena untuk menyelesaikan, membantu dia menyelesaikan persoalan tentang tradisi dan non-tradisi Yahudi dan tidak Yahudi, makan dan tidak makan dan semuanya, sunat dan tidak sunat itu, Paulus bilang begini, hanya iman yang dikerjakan oleh apa? Galatia 5 ayat 6. Kasih. Tidak lagi sunat dan Sebab bersunat. sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Hanya iman yang dikerjakan oleh kasih, mau bersunat, orang Yahudi maupun tidak bersunat, bukan Yahudi, tidak penting lagi. Hanya iman yang dikerjakan oleh kasih. Itu menyelesaikan persoalan mereka berdua. Bukan persoalan kepemimpinan dan otoritas. Kalau mau kita baca Galatia 1 ayat 18, bagaimana Paulus akan masuk ke dalam otoritasnya Petrus. Buktikan di mana Galatia 1 ayat 18. Lalu, Kalau engkau ambil 3 pakai tahun Galatia, saya kemudian, bongkar semua Galatia kalau mau. Mau pakai Korintus, saya bongkar semua Korintus kalau engkau mau. baik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas. Siapa yang Dan aku dikunjungi? Tahan menumpang dulu. 15 Tahan hari. dulu. Galatia, pelan-pelan dong, supaya saya bisa potong. 3 tahun kemudian, Paulus di situ menulis, saya pergi ke Yerusalem untuk kunjung siapa Galilea? Kefas, Romo. Baca lanjut.
3 tahun kemudian saya pergi ke Yerusalem untuk kunjung Kefas. Lanjut sedikit, dia buat apa di sana? Berapa hari? Dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Berapa hari dia tumpang di situ? 15 hari. 15. Romo. Menggunakan kata apa? Aksinya pergi ke Yerusalem untuk apa? Kata Untuk itu. menumpang dan mengunjungi Kefas. Mengunjungi pertama, untuk mengunjungi Yunani historie, yang artinya pergi berkonsultasi, pergi minta pendapat, pergi minta tempat, pergi untuk interview. Kalau arti dalam Yunani itu, supaya hasil dari ayat 18 ini, kunjungan ini, Paulus merangkumkannya di ayat 20. Dia pergi di sana, primus inter paresnya ada di sana. Di sana nihil obstatnya ada di sana. Dari semua yang ditulisnya. Nanti saya bawa kembali ke 1 Petrus atau 2 Petrus nanti tentang pengakuan Paul Petrus terhadap surat-suratnya Paulus harus ditafsirkan, jangan suka-suka. Oke, sekarang hasil dari kunjungan ayat 18 itu ada di ayat 20. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar. Aku tidak berdusta. Hasil dari kunjungannya Kemudian, selama 15 hari kepada Petrus, dia mengatakan kepada semua, apa yang kutuliskan ini adalah benar dan aku tidak berdusta. Setelah itu, saudara dan saudariku, bagaimana nanti Petrus membela surat-suratnya Paulus. Bantu dulu. 1 Petrus 3 ayat 15. Kalau tidak 1 Petrus, 2 Petrus. 1 Petrus. 1 Petrus 3, 15. baik Romo, 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. 2 Petrus, maaf, 2 Petrus. Kalau 1 Petrus tentang pembelaan iman. 2 Petrus 3 ayat 12 Romo ya. 15. Oh, 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Lanjut. Nah, ini dia. Lanjut. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Oke, artinya Petrus bilang, dalam satu surat atau dalam semua surat Galilea? Ya Romo, dalam semua surat Romo. Dalam semua surat-suratnya. suratnya Paulus, dalam semua suratnya. Ada pernyataan surat-surat tidak? Dalam semua atau surat-surat, dia hanya dalam semua suratnya atau tidak? Engkau baca baik-baik, itu ayat penting sekali. Baik, Ayat 15. saya baca lagi ya. Baik, Dalam semua. nomor 15, ayat 15 saya baca dulu Romo ya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Selesai. Apabila Dalam Selesai. semua suratnya Paulus. Petrus Semua kenal suratnya. suratnya Paulus atau tidak? Dari pernyataan itu. Ya. ya, Karena Paulus pergi tanya Petrus, Galatia 1 ayat 18 tadi. Makanya saudara Kundro, engkau hati-hati ambil Galatia, karena nanti itu pukulan keras untuk engkau. Disitulah gambaran nyata tentang kepemimpinan Petrus, sampai Paulus pun datang dan tinggal di dia punya rumah 15 hari dan mengatakan supaya apa yang kutulis adalah benar dan aku tidak berbohong. Pertanyaan balik untuk dia, sekarang dia buktikan kembali Petrus yang setara itu bagaimana menurut pandangannya? Sekarang Karena ini yang pertanyaan digoreng-goreng oleh Protestantisme. saya, dan pertanyaan saya untuk dia juga,
Buktikanlah bahwa di dalam kitab suci Yesus tidak pilih Petrus. Buktikan. Ya, itu sama juga. Saya Engkau harus kira buktikan tidak ada. secara biblis bahwa Petrus tidak dipilih oleh Yesus. Bahwa Yesus memilih kepemimpinan komunitarias atau kepemimpinan kebersamaan dan spesial kepada Petrus. Silakan. Iya. Buktikan secara ayatnya di mana. Sekarang Tidak ada sekarang saya. Romo Sebentar ya, saya tidak punya ungkapan yang pertama bahwa Petrus tidak dipilih oleh Yesus, yang kedua tidak dipilih sebagai pemimpin. Tidak ada ungkapan saya. Saya tadi hanya menyatakan bahwa kalau otoritas primasi, otoritas tertinggi itu pada Petrus, mungkinkah seperti yang tadi kebal koreksi atau tidak seperti Petrus lakukan menegur Petrus? Artinya apakah seorang pemimpin otoritas kepemimpinan itu tidak punya kesalahan atau tidak bersalah, gitu ya. Nah, namun gini, Baik. Romo, begini Romo, kalau Ini misalnya pertanyaanmu atau pernyataanmu? Nanti saya harus Oke. pernyataan, nanti bisa Nanti dikoreksi. saya nanti Ya bisa dikoreksi. saya bantu untuk bertanya. Oke, baik. Siap-siap, nanti saya bantu Tapi untuk bertanya. seperti engkau bertanya, saya juga bertanya. Makanya pertanyaan Jadi saya begini, tadi, bukan engkau keluarkan pernyataan atau tidak. Saya juga bisa bertanya kepada engkau. Buktikan dalam kitab suci bahwa tempat Petrus itu tidak penting. Kau buktikan itu dulu. Saya tidak. Ya tidak. Sekarang pertanyaan tidak mau. saya kepadamu seperti engkau bertanya kepada saya, buat pernyataan sebagai pertanyaan, saya juga akan buat pertanyaan. Dan karena tadi saya sudah menjawab pernyataan semua, sekarang saya harus bertanya kepadamu. Tunjukkanlah dalam kitab suci bahwa tempat Petrus itu tidak penting. Engkau harus buktikan itu dulu. Buktikan dulu. Saya coba. Tidak enak karena coba. saya ingin menjawab Bapak, dia punya sebenarnya dari pertanyaan, awal tapi ini ketika kita saya sudah jawab, saya tanya dia tidak jawab. Bagaimana? Iya. Dia alihkan semua, tidak bisa. Makanya sekarang saya menjelaskan di sini. Coba saya jelaskan ya. Tadi kita sejak awal Bapak mengatakan bahwa Petrus itu setara dengan yang lain. Sekarang Romo sudah buktikan bahwa Petrus itu yang pertama di antara yang semua. Bagaimana Bapak bisa mempertahankan argumen awal Anda bahwa Petrus itu setara atau Petrus tidak dipilih secara khusus? Silahkan menjawabnya. Saya Bukan harus menambah pertanyaan lagi. Jawab. Bukan, saya harus koreksi semua pernyataan itu tidak saya sebutkan. Karena kalau Anda mengatakan bahwa Petrus setara dengan yang lain, saya hanya tadi menyatakan dalam konteks bahwa Petrus tidak menganggap diri dalam konteks yang kita baca tadi loh ya, 1 Petrus. Dalam konteks itu Petrus tidak menganggap diri lebih tinggi daripada penatua yang lain. Itu dalam konteks jelas sekali. Saya tidak bisa katakan bahwa mengeneralisasi bahwa itu nanti akhirnya semua sama. Enggak. Tidak ada pernyataan itu. Oke. Nah, Ya, oke. yang Saya kedua, coba jelaskan di Romo ya. Oke. Yang kedua, kalau tadi teguran Paulus kepada Petrus hanyalah sekedar tradisi, maka tidak eloklah Paulus akhirnya menegur kalau hanya tradisi. Nah, Pertanyaan saya, untuk yang terakhir kali ngomong, untuk yang terakhir kali ngomong, Romo, ini yang terakhir kali ngomong. ini dia loncat, jadi nanti saya akan jelaskan Romo. Tenang Romo. Dia loncat tapi tidak apa-apa. Nanti saya jelaskan di Romo. Ya. Yang terakhir nih, Romo, Silakan. yang terakhir. Dalam Matius 16 ayat 23, boleh bantu dibaca. Ini adalah sesudah Petrus dipilih sebagai rasul. Itu aja statement terakhir saya dan silakan nanti mungkin dibahas. Terima kasih. Tunggu Romo. Baca dulu. Saya penting ayat itu tentang batu sandungan. Baca dulu tidak. Pantes Tidak, ini kita Matius 16 ayat tunggu dulu, saya jelaskan. Coba diam dulu. Dia ambil Matius Matius, 16:23, kita harus baca dulu. Jadi batu sandungan. Tapi dia Sampai lompat. tidak dapat. Lompat terlalu jauh ini. Tidak apa, dia lompat itu tidak apa. Baik. Dia lompat tidak apa. Ini kita lompat ya, tidak enak lagi. Ini memang Oke, sudah siap. penyakit, memang lompat